Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, AI Laura. Sebagaimana biasa di channel Studio Dakwah ini selalu berbicara tentang hijrah, pindah agama ke Islam setelah mendapat hidayah menjadi seorang Muslim. Kalau merunut kepada definisi agama, hanya ada dua golongan besar dalam menentukan sikap seseorang menuju Tuhannya, yang satu golongan kafir, dan yang satu lagi golongan Muslim. Kategori kafir yaitu selain Islam, baik yang punya agama ataupun yang tidak punya agama, seperti ateis bahkan kaum komuni. Salah satu negara yang menganut sistem komunis adalah Rusia, Korea, dan Cina. Di Indonesia sendiri, Cina paling banyak menjadi mualaf dibandingkan dengan warga negara lain. Nah, sahabat Hidayah, dalam kesempatan ini kita akan mereaction wanita mualaf asal Rusia yang sudah lama tinggal di Indonesia, sebagaimana ditayangkan dalam akun YouTube Barbie yang juga salah seorang warga Rusia yang kini menetap di Jakarta. Bukan suatu hal yang aneh jika seseorang menjadi mualaf, karena fenomena masuk Islam di Indonesia saat ini sudah tidak bisa dibendung. Banyak yang menjadi mualaf sesudah mengkaji tentang Islam ataupun mengkaji tentang Kristen itu sendiri. Bahkan tidak sedikit para pendeta yang menjadi mualaf setelah mengkaji tentang kitab suci agama mereka sendiri. Baiklah sahabat Hidayah, untuk tidak berlama-lama mari kita langsung menyaksikan videonya. Namun sebagaimana biasa, kami memohon dukungan kepada Anda untuk memberikan dukungan kepada channel kami, agar kami lebih bersemangat dalam membuat dan mempublikasikan konten-konten dakwah para mualaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya jika bermanfaat. Tahun muda. Ya, saya 53 tahun. Waktu saya masih muda, 26 tahun ya, saya menikah sama orang Indonesia. Menikah sama warga negara Indonesia. Terus saya ya masuk warga negara Indonesia karena itu. Oh, karena itu mulai belajar bahasa, karena itu. Oh, oke. Berarti semuanya berawal dari suaminya? Ya, biasanya. Tidak ada cara yang lain. Selalu berawal dari suami. Selalu kalau mau menjadi orang Indonesia, masuk warga negara, harus ya semuanya berawal dari suami. Betul. Oke, keren banget. Ya, tapi betul. Kalau boleh tahu, apa yang membuat kok bisa cinta sama orang Indonesia? Kan dari aslinya dari mana? Saya orang Rusia. Orang Rusia. Ya, saya orang Rusia. Bisa jatuh cinta sama orang Indonesia karena bapak-bapak Indonesia, apalagi kalau muda ya, pintar, rajin, lembut, sangat lembut. Ya, tentunya bisa jatuh cinta. Hampir setiap lelaki Indonesia bisa main gitar. Hampir setiap ya, gitar ya. Dan vokalnya yang suaranya bagus, bisa menyanyi, bagus penyanyi. Bener. Sebagai penyanyi bagus ya. Karena itu ya bisa jatuh cinta cepat. Oke, Ya. kayak jatuh dalam pemandangan pertama gitu? Ya, pemandangan pertama tentunya. Kalau kita banyak pakai logika ya, lama-lama nggak mungkin jatuh cinta. Itu langsung melihat langsung jatuh cinta. Wah, berarti lebih suka cowok yang mungkin Indonesia atau pribumi? Pribumi? Kayak asli Rusia misalnya. Oh ya, karena sebenarnya waktu saya masih muda saya menikah sama orang Rusia ya. Saya ada anak perempuan dari orang Rusia itu suami saya nomor 1 ya Rusia, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Indonesia. Saya selama umur hidup ya 3 suami. Tiga suami. Jadi sama Rusia ya tidak cocok ya, cerai aja. Oh, meskipun ya ada anak perempuan tapi cerai. Kalau menikah sama orang Indonesia udah baik, dan orang Indonesia itu terima anak perempuan saya sebagai anaknya sendiri. Mungkin yang orang Rusia itu belum jodohnya mungkin ya, belum jodoh ya, mungkin belum. Itu tidak ada nasibnya ya. Kalau nasibnya ada, tetap ya itu orangnya yang bisa jatuh cinta, bisa menikah, bisa tinggal sama orang itu lama. Tapi kalau tidak ada nasib, karena semuanya tertulis ya sebelumnya. Sebelum kita muncul di dunia ini udah tertulis ya. Nasib kita udah tertulis. Karena itu mungkin tidak itu bukan nasib saya sama orang Rusia. Benar. Ya, tapi nasib saya sama orang Indonesia betul-betul. Oh, lucu banget ya. Ya. Tapi kalau kalau misalnya dari culture shock, misalnya Ibu Violeta datang ke Indonesia pas umur berapa? Saya mulai waktu saya 28. Ada yang kayak hampir 30 tahun lalu, ada nggak kayak culture shock atau mungkin pas ke Indonesia? Oh, culture shock tidak ada, cuma iklim itu shocknya iklim. Kalau culture enggak, saya di sini senang sekali karena di sini orang-orang ya masyarakat ya atau rakyat selalu senyum, ramah tamah, di mana-mana ya, di Alfamart, Indomaret, atau di rumah sakit, atau di sekolah, atau di universitas ya. Karena saya di sini lulus universitas, Fakultas Sastra Inggris. Bagus sekali orangnya, ramah tamah, hati baiknya, oh sangat baik.
Karena itu culture no, saya sangat senang ya dengan budaya Indonesia ya, budaya Indonesia. Cuma iklim, Oke, panas iklim. lembab itu, panas Oh iya, lembab. benar banget. Kalau misalnya Jakarta ya panas banget. Panas ya, panas banget. Jakarta panas banget. Sekarang kita duduk di sini juga panas. Iya memang. Juga matahari bersinar. Iya. Tapi kalau misalnya nikah sama orang Indonesia, ada nggak perbedaan sama orang Rusia, cowok Rusia dan cowok Indonesia? Ya, perbedaannya jauh. Kenapa? Karena dulu waktu saya masih muda, saya Kristen ya. Terus saya masuk ke Islam karena menikah sama orang Indonesia. Sebelumnya Kristen, dan suami saya nomor 1 Kristen juga, orang Rusia ya. Itu beda jauh. Tidak begitu sabar ya sama saya. Tapi yang Muslim itu suami saya nomor 2 sangat sabar sama saya, sangat sabar. Itu ada bedanya jauh. Sangat sabar. Dan bertanggung jawab juga, bertanggung jawab keluarga, bertanggung jawab anak, bekerja, selalu memikir ya harus cari uang untuk keluarga. Iya, Ya, tidak mungkin duduk di rumah aja ya. Ya, bedanya jauh, betul. Oke. Ini sangat membuat aku kagum. Berarti pas nikah sama suami orang Indonesia yang pertama, berarti langsung mualaf gitu? Langsung mualaf, betul. Langsung sebelum pernikahan, kira-kira 5 bulan sebelumnya ya saya belajar agama Islam, membaca Al-Quran, udah terjemahkan ke bahasa Rusia ya. Autornya Krachkovsky. Waktu itu saya masih ingat siapa yang penerjemah yang Al-Quran itu. Saya belajar agama Islam, belajar Al-Quran, udah habis itu 5 bulan lagi ya kita menikah. Wah, tapi suaminya bantu untuk belajar agama Islamnya gitu? Ya, kadang-kadang saya tanya apa yang saya kurang paham ya dalam penjelasannya. Ya, suami saya jelasin hadis ya. Ini harus mengerti bagaimana caranya mengerti ya, karena tidak gampang semuanya langsung mengerti di Al-Quran, tidak gampang ya. Iya. Harus belajar hadis dulu. Karena itu ya dia bantu, tentunya bantu. Berarti memutuskannya dari Ibu Violeta aja, bukan suaminya paksa atau apa gitu? No, Oke. nggak mungkin orang paksa orang Rusia, nggak mungkin orang bisa paksa perempuan Rusia, karena perempuan Rusia terlalu kuat dan terlalu mandiri, tidak boleh paksa. Semuanya harus dengan hati baik ya. Semuanya kalau saya mau, ya saya bisa. Kalau nggak mau, orang tidak bisa paksa saya. Oke. Tidak bisa. Tapi kalau misalnya kan masuk agama Islam, gimana tuh kayak pertama kali sholat misalnya jam berapa ya, jam 5 atau apa? Gimana perbedaannya gitu di Rusia sama Ya. di sini? Juga ya, pertama-tama itu sulit, harus sudah menjadi kebiasaannya ya, sulit karena terlalu pagi ya, jam 4:30 harus langsung bangun, wudhu, sholat ya, itu harus kebiasaan ya. Itu ambil waktu kira-kira 1 tahun supaya saya udah terbiasa sholat. Itu sulit juga ya. Tapi untuk belajar sholatnya jadi yang kayak gini, terus ke lantai, Ya. itu susah nggak sih? Soalnya aku sampai sekarang belum bisa. Sebenarnya susah karena harus belajar Al-Fatihah, belajar yang lain juga, Halo, ada tetangga ya di sana. Halo. Ya itu sulit, harus tahu semuanya, hafalin semua doa harus hafalin. Sholat ada peraturan ya, harus hafal. Oke, tapi harus juga ngerti kan apa yang misalnya dihafalin. Ya tentunya, kalau hafalin aja itu tidak berguna, tidak ada guna. Harus tahu terjemahkannya apa ya, intinya apa, maksudnya apa yang kita bilang waktu kita sholat. Ya itu harus tahu tentunya. Benar. Dalam bahasa ibu supaya masuk akal. Masuk akal. Ibu Violeta bahasanya sudah seperti benar-benar kayak orang Indonesia ya. Ya betul. Ya ampun, aku juga kadang-kadang suka lupa kalau Ibu Violeta orang Rusia. Tapi kalau sekarang kan punya suami orang Indonesia, Ya. gimana tuh masakannya? Masakan. Ya, karena saya dulu suami saya nomor 2 itu orang Sunda ya. Orang Sunda ya. Sunda. Ya, dulu saya belajar masakan Sunda. Ya, belajar itu, coba masak, tapi tidak bisa ya sebaik-baiknya ya, masakan Sunda nggak bisa. Saya berusaha supaya memasak sebaik-baiknya ya, masakan Indonesia. Tapi juga saya melihat saya nggak bisa seperti ibu-ibu Indonesia, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak dari waktu kecil ya, tidak dari lahir saya di sini. Saya udah masuk ke lingkungan Indonesia, sudah saya dewasa. Karena itu ya saya bisa masak, saya masak setiap hari. Tapi pasti ibu-ibu Indonesia masakannya lebih enak pasti. Oke. Kalau makanan Sunda lebih susah daripada makanan apa gitu? Sunda juga susah karena tidak begitu susah, cuma saya harus tahu bumbu-bumbunya ya, karena di Rusia atau di negara-negara yang dulu juga termasuk Rusia tidak ada bumbunya, nggak ada karena hanya di Indonesia ya, itu khas Indonesia bumbunya di sini. Di sana tidak ada, itu problemnya, itu masalahnya. Oke. Bumbu. Oke, ya bumbunya emang banyak banget di sini. Sambal gitu kan. Tapi aku kan dengar kalau Ibu Violeta kan punya 3 suami. Berarti cerai dong sama satu orang Indonesia? Iya betul, cerai. Karena nasibnya juga. Kalau cerai, jangan menangis ya kalau cerai sama suami. Karena itu nasibnya.
udah sebelumnya kita muncul di sini di dunia ini, kita sudah nasib kita udah tertulis, sudah sebelumnya tertulis. Karena itu jangan menangis ya. Cuma kalau udah tidak ada cinta, orang tidak mau berdua, ya harus cerai itu. Saya cerai betul ya. Di sana juga ada alasan, tapi sulit ya, lama sekali ceritakan alasan-alasan. Biasanya tidak hanya satu orang salah ya, dua orang salah kalau cerai. Saya doakan terus supaya dapat suami yang baik ya. Saya minta dari Allah, minta dapat suami yang baik. Akhirnya 2,5 tahun yang lalu saya dapat suami paling baik di dunia. Suami saya sekarang orang yang paling baik di dunia, orang Padang. Karena itu saya sekarang masakan Padang. Oh iya? Ya. Kayak rendang gitu, apa Ya, nasi Padang? daging rendang, ada sambalnya juga, sambal hijau, sambal merah, Wow. ada banyak, ikan juga, supnya juga, semua Padang-Padang. Insya Allah aku juga bisa kayak Ibu Violeta, mungkin nanti masak makanan Indonesia buat suami aku. Kayak bener-bener masak gitu, jadi istri rumah tangga. Ya, mudah-mudahan ya, insya Allah terjadi ya, insya Allah dapat suami yang baik, Iya. suami yang baik. Tapi berarti yang satu itu orang Rusia, yang kedua Sunda. Yang ketiga Padang. Oh ya, soalnya aku dengar kalau kadang-kadang ada teman aku yang bilang kalau cowok Sunda itu pasti buaya. Buaya. Tidak buaya. Tidak buaya. Tetapi kupu-kupu tahu Enggak tahu. Kupu-kupu butterfly. Kupu-kupu butterfly. Sangat lembut, sangat baik, suka menyanyi lagu, suka main-main. Kalau ada berbakat suara ya, bisa menyanyi di night club juga. Bukan buaya, kupu-kupu. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu yang bagus. Oke. Ah. Oke. Tapi kalau sekarang Ibu Violeta lebih memilih untuk tinggal di Indonesia apa di Rusia? Ya, di Indonesia, tentunya di Indonesia. Yang nomor satu iklim. Di Rusia terlalu dingin. Itu saya udah tidak bisa tahan. Udah nggak bisa tahan. Nggak bisa tahan. Sudah menjadi tua ya. Pelan-pelan menjadi tua. Iklimnya nomor satu. Terus orang-orang di sini ramah tamah. Ya, saya udah terbiasa di sini. Dan makanan juga. Makanan nomor satu. Ya, makanan nomor satu. Makanan di mana-mana saya bisa di sini masuk kafe, bisa dapat yang enak-enak semuanya. Berarti kalau warung nggak apa-apa gitu makan di Nggak warung? apa-apa, kalau saya terburu-buru bisa masuk warung, bisa bisa masakan Sunda, masakan Padang, masakan Betawi juga, semuanya enak. Berarti Pilihannya besar ya, bisa memilih, kita bisa memilih. Kalau favoritnya apa? Makanan Indonesia dari semua makanan Indonesia Yang paling enak, paling enak. menurut saya ikan gurame. Ikan gurame ya bakar, itu number one for me. Luar Itu nomor biasa. satu. Ya, Wah. ikan gurame bakar. Wah, jarang ada, aku belum pernah lihat bule yang suka ikan gurame. Gurame bakar sama sausnya itu yang coklat ya, saus coklat. Oh iya. Wah, Enak. berarti ikan gurame itu nomor satu. Nomor satu karena gurame paling enak daripada yang lain menurut saya ya. Bagi saya, mungkin orang tidak suka, saya suka. Oke, kalau misalnya seblak? Seblak apa? Iya, seblak itu makanan Sunda. Makanan susu seblak juga boleh, tapi saya sekarang ya suka ikan. Oke. Berarti absen yang suka sama ikan gurame, guys, coba komen. Oh my god, jarang-jarang aku lihat bule yang suka gurame. Biasanya kan kayak nasi campur atau ayam bakar gitu. Juga ya saya juga sendiri masak ayam bakar, ayam goreng. Iya. Aku juga baru abis ke rumah Ibu Violeta dimasakin enak banget. Mungkin yang mau cobain masakan Ibu Violeta coba komen juga. Ya juga. Tapi gimana kebiasaan gitu di Indonesia, ada nggak perbedaan yang sangat drastis antara Rusia sama Indonesia? Bener-bener besar. Bedanya? Ya perbedaan gitu, perbedaan culture, perbedaan budaya. Perbedaan. Hanya satu ya, di sini semua orang senyum, di sana jarang. Hanya itu aja. Tapi apa rasanya orang-orang di Rusia nggak senyum? Karena di sana iklim, tidak ada matahari, berawan-awan terus. Karena itu orang sedih, selalu sama problem, di kepalanya ada banyak masalah. Iya. Gitu. Sama aja kayak di Jerman. Di Jerman juga orang-orang jarang senyum. Jadi kalau misalnya kita senyumin pada mereka pikir kita orang gelo. Oh. Kayak kita misalnya lagi mabok atau apa, jadi kita senyum pada mereka. Ya. Di sana harus hati-hati senyum ya. Iya. Sebelum senyum harus memikir dulu. Tapi kalau misalnya suami orang Indonesia yang punya sekarang, dia pernah nggak kayak misalnya bilang apa yang dia suka dari Ibu Violeta yang mungkin Ya, tentunya. Bapak bilang, Violeta sangat pintar ya, karena guru 3 bahasa Rusia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya, saya mengajar bahasa Indonesia kepada orang Rusia. berarti juga Inggris untuk orang Indonesia. Wow. Ya, saya pintar dan sangat berpengalaman ya, karena saya bekerja di mana-mana, di Kementerian Pertahanan, Balai Bahasa, di LAN ya, Lembaga Administrasi Negara, juga Diklat Bahasa, kerja di sana, kerja di PT untuk menjual barang-barang ke luar negeri. Ya, belajar di sini, di universitas di sini. Jadi sebelumnya ya juga lama bekerja di luar negeri, di kedutaan besar. Jadi sangat berpengalaman. Pintar, kepala ini pintar. Tidak apa-apa, orangnya gemuk tapi kepalanya pintar.
Ya guys, berarti kayak harus fokus ke kelapa otaknya, bukan ke ini ke badan gitu. Ya, tapi kalau misalnya ibu paling suka dari suami orang Indonesia apa? Paling suka banget. Orang sangat sabar, sangat lembut. Kalau saya nervous ya, kadang-kadang saya ada hipertensi ya, hipertensi tinggi atau jantung saya tidak enak. Bapak sangat sabar sama saya, sangat sabar, sangat baik. Sayang sama saya. Wah, lucu banget. Semoga awet ya, semoga awet. Terus kalau pertemanan sama orang Indonesia, punya nggak kayak teman cewek ya atau teman orang Indonesia atau orang Rusia, gimana pertemanannya? Pertemuan? Enggak, pertemanan. Ya, pertemanan. Teman. Kayak ya nongkrongan. Ya, saya ada juga banyak ibu-ibu yang adalah teman saya dari tempat kerja, dari universitas, ada banyak ya, bagus ya, teman-teman bagus. Oke. Kalau lagu Indonesia gimana perbedaannya sama lagu Rusia? Lagu Indonesia Lebih kayak suka dungdat? Dunda, coba nyanyi. Kayak yang itu yang kemarin sakitnya tuh di sini atau kopi dungdat gitu. Ya suka, tapi saya udah 53 tahun ya, tidak begitu sering mendengar musik, tidak begitu sering. Karena itu fokusnya tidak ke musik. Saya banyak mengajar bahasa ya, mengajar bahasa. Oke, berarti buat orang-orang yang mungkin tertarik sama cewek Rusia, dapat istri Rusia, terus yang pengen belajar bahasa Rusia harus kayaknya ke Ibu Violeta. Ya, soalnya sangat berpengalaman dan bisa mengajari banyak bahasa. Ya. Silahkan. Tapi kalau ada tip yang mungkin dari Ibu Violeta yang mungkin nggak pernah ada yang sebut, tip dapetin cewek Rusia. Soalnya banyak banget orang ya, Rusia. tipnya ada. Mulai belajar bahasa. Pasti bisa ketemu perempuan Rusia, pasti di internet atau di mana ya, di Bali juga bisa banyak ya perempuan Rusia yang datang ke sana sebagai turis. Bisa ketemu. Cuma yang penting itu ya, belajar bahasa Rusia. Kalau sudah bisa komunikasi sama perempuan Rusia dengar, "Oh, kamu sudah tahu beberapa kata dalam bahasa Rusia." Itu udah tipnya ya, udah itu pintunya untuk masuk, untuk berhasil, untuk bersukses dapat teman perempuan Rusia atau istri orang Rusia. Soalnya berarti kalau misalnya kita sebagai cowok Indonesia bisa bahasa Rusia, berarti cewek Rusia akan lihat, oh ini udah berusaha banget untuk effort banget untuk ngobrol sama kita. Ya, udah kelihatan ya, orang rajin dan orang yang ya mengeluarkan waktu untuk belajar bahasa, untuk menjadi lebih dekat kepada orang Rusia, lebih dekat. Tapi kalau cewek Indonesia sama cowok Rusia itu kayak gimana? Kalau misalnya cewek Indonesia mau dapetin cowok Rusia, itu tipnya sarannya apa? Ya juga bisa. Kalau perempuan Indonesia mau mendapat suami Rusia ya, juga bisa. Itu gampang. Apalagi di Bali ya gampang, karena di sana ada banyak ya. Bisa di sana ketemu, bisa jatuh cinta. Tapi yang penting ada yang cara komunikasi ya, komunikasi harus belajar bahasa. Oke. Terus kalau mungkin adalah pertanyaan yang paling terakhir mungkin, apa yang Ibu Violeta misalnya lihat dari cowoknya? Misalnya kan Ibu Violeta orang Rusia. Apa yang lihat dari cowoknya gitu, dari sebagai utama gitu? Contohnya apa? Saya lihat apa? Misalnya contohnya lihat fisiknya. Oh ini dia laki-laki cantik atau enggak? Kalau misalnya enggak, ya udah aku nggak mau. Kalau misalnya dia punya banyak uang atau banyak rumah. Pertama-tama kualitasnya atau sifatnya jiwanya. Nomor 2 ya agama, tentunya agama ya. Saya Islam, karena itu saya tentunya memilih Islam. Maaf, tapi kalau Islamnya itu benar-benar memilih Ibu Violeta gitu. Jadi ya karena suami saya ketiga ya dipilih juga sesuai dengan agama. Karena saya udah lebih dari 25 tahun saya orang Islam ya, orang Muslim. Karena itu tentunya saya memilih suami saya, karena juga kalau dia orang Kristen udah nggak bisa ya. Walaupun orang baik hatinya, tapi Kristen nggak bisa. Karena itu saya harus melihat juga dari sisi agama bagaimana. Harus Islam, karena saya Islam. Ya, masing-masing. Ya, setiap orang harus juga. Mungkin ada orang Kristen, ya dia cari Kristen juga ya. Begitu. Kita harus memikir begitu, karena agamanya itu penting sekali. Sangat penting. Aku juga udah 3 tahun di Indonesia. Aku sampai sekarang belum mualaf karena aku masih ya dengar hatinya. Jadi masih mikir. Terus ada banyak teman orang Indonesia yang juga menunjukin masjid atau apa, tapi masih dalam berpikiran, terus masih dengar hatinya. Kalau hatinya udah siap pasti mualaf gitu. Ya, dan juga tidak hanya hati siap ya, belajar dulu. Harus membaca, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya, semua harus belajar ya. Sejarah agama Islam, terus Al-Quran, hadis, harus belajar dulu ya. Terus udah ya nanti mengambil keputusan. Tidak boleh terburu-buru ya. Kalau suddenly tidak boleh, harus memikir dulu, belajar dulu, nanti pasti bisa mengambil keputusan masuk ke agama Islam ya pasti. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya, siapa tahu, karena hanya Allah tahu. Oke.
Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih banyak. Ya ampun, mudah-mudahan Ibu Violeta sehat selalu, terus sama suaminya awet ya, terus happy, terus dan semoga sehat-sehat ya aja. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke guys, coba komen kalau kalian suka dengan vlog ini dan kalau kalian pengen aku bikin video terus sama Ibu Violeta, coba komen. Oke guys, bye-bye.